moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang argumentasi, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Saya sendiri Nitya Narji Azhara Sinaga, NIM 240420215. Saya sebagai moderator. Dan pemateri pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra Satwa Kubra dengan NIM 240420222. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya ingin membacakan tentang relevansi Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki 5 sila yang saling terkait dan membentuk dasar filosofis serta etis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila dapat memberikan landasan moral dan etika yang penting. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan dasar spiritual yang dapat menginspirasi peneliti untuk mempertimbangkan dimensi etika dan moral dalam penelitian ilmiah mereka. Penerapan prinsip ini mendorong pengembangan ilmu yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga dampak sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi pentingnya berpelakuan yang adil dan etis dalam interaksi sosial dan penelitian. Hal ini menuntut pengembang ilmu pengetahuan untuk menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan keadilan sosial dalam setiap prosesnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dan integrasi antar berbagai disiplin ilmu untuk mencapai kemajuan yang bermanfaat bagi bangsa. Kolaborasi antar ilmuwan dan dari berbagai latar belakang bisa memperkuat pencapaian ilmiah dan menghindari fragmentasi pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan konsensus. Dalam konteks ilmiah, hal ini bisa diterjemahkan menjadi proses penelitian yang transparan dan partisipasif. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan perlunya hasil penelitian yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Ini berarti penelitian harus mempertimbangkan dampak sosialnya dan berusaha mengurangi ketidakadilan. 2. Tantangan penerapan Pancasila tentang yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat dibagi dalam beberapa kategori. 1. Globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi membawa ide-ide baru yang seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, konsep-konsep ilmiah yang berkembang di luar negeri mungkin tidak selalu mempertimbangkan konteks lokal atau nilai-nilai Pancasila. 2. Perubahan sosial dan budaya. Dinamika sosial dan perubahan budaya yang cepat dapat menyebabkan pergeseran dalam pemahaman dan penerapan Pancasila dalam beberapa kasus. Nilai-nilai Pancasila mungkin dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. 3. Fragmentasi pengetahuan. Dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu yang semakin spesifik, integrasi nilai-nilai Pancasila 9 dalam setiap bidang ilmiah menjadi semakin
kompleks, keterbatasan dalam penerapan prinsip Pancasila secara konsisten di berbagai disiplin ilmu dapat mengurangi efektivitasnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dea Niva Putri dengan NIM 2404202114. 3. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, beberapa solusi dan rekomendasi dapat dipertimbangkan, yaitu dengan cara 1. Pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan akademis dan peneliti melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, dengan cara integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, yaitu menyusun kurikulum pendidikan tinggi yang memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pendidikan ilmiah. Yang ketiga, kolaborasi antar disiplin ilmu, yaitu untuk mendorong kolaborasi antara ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yaitu kebijakan dan regulasi, yaitu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan Pancasila dalam menjalankan sejarah bangsa Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai sejak zaman dahulu. Wilayah-wilayah ini di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh: 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah, solidaritas atau kesetiakawan sosial dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Aulia Akhiarani dengan NIM 2404202220. Saya permateri 5 ingin membacakan 1. Masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, seperti lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain, yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan, banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 2. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Baik, di sini saya sebagai pemateri ke-6. Nomor 3 itu adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini,
Citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santai dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Yang keempat ada masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden, sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya sebagai pemateri ke-7 ingin melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh pemateri ke-6 sebelumnya. Yang kelima adalah masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak. Perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan? Yang keenam, masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum.
Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya Husna Ramadan dengan NIM 2404202117 ingin mempresentasikan tentang masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia, namun beberapa kelompok terorisme yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para terorisme tersebut memiliki kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrem tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, dan kurangnya komprehensif. Terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrem tersebut. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan konstruktif dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila: terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila: mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikodedagogis: menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Ruzatun Hasanah dengan NIM 2404202021. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang ada di atas, yaitu kesimpulan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan beberapa langkah strategis termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila, integrasi nilai, dinamika dan tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan perhatian dan pemikiran mendalam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ideologi negara ini tetap relevan dan efektif di era modern. Pancasila dengan 5 sila yang mendasarinya menawarkan kerangka nilai yang penting untuk membimbing pengembangan ilmu pengetahuan agar sejalan dengan norma moral, etika, dan tujuan sosial bangsa. Relevansi Pancasila. Pancasila menyediakan landasan moral dan etika yang penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial mendukung prinsip-prinsip ilmiah yang menghargai hak asasi manusia. Kerjasama antar disiplin ilmu serta manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pancasila menggarisbawahi pentingnya penelitian yang tidak hanya mengutamakan hasil ilmiah, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Tantangan utama dalam penerapan Pancasila meliputi pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial budaya yang cepat. Globalisasi dan kemajuan teknologi seringkali membawa ide dan metode ilmiah yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Perubahan sosial dan budaya dapat menyebabkan pergeseran dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Sekian dari saya tentang kesimpulannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nomor 4,
adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Pancasila dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Inovasi teknologi. Mengembangkan teknologi dan metodologi penelitian yang sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk menggunakan teknologi untuk memperluas stabilisasi dan partisipasi dalam penelitian. 5. Promosi penelitian partisipatif dan berbasis masyarakat. Yang pertama, penelitian partisipatif mengadopsi metode penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat sehingga hasil penelitian lebih relevan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan komunitas. Mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili dalam pengembangan ilmu tersebut. Nomor 6. Monitoring dan evaluasi implementasi. Sistem pemantauan. Mengembangkan sistem pemantauan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ilmiah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, penilaian dampak. Melakukan penilaian dampak secara reguler untuk memastikan bahwa penelitian ilmiah tidak hanya memenuhi standar ilmiah tetapi juga mendukung tujuan sosial, moral, dan Pancasila. Jadi dengan menerapkan saran-saran ini diharapkan Pancasila dapat tetap berfungsi sebagai dasar yang kuat dan relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, serta memastikan bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya mengutamakan inovasi tetapi juga menjaga nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang penting bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.